Bismillahirrahmanirrahim. Kawah misterius Yamal, pelindung kehidupan baru. Para ilmuwan Rusia dari Pusat Penjelajahan Arktik Rusia akhirnya berhasil mencapai dasar kawah yang ditemukan di Semenanjung Yamal pada musim panas lalu. Semenanjung Yamal terletak di bagian utara di Siberia Barat, yang berbatasan dengan Laut Kara di Samudra Arktik. Kawah tersebut terletak jauh dari area berpenghuni, dan lokasinya tidak terlalu jauh dari sebuah pipa gas. Kawah ini hanya bisa dijangkau dengan jalur udara. Kawah ini merupakan sebuah lubang di bumi berdiameter sekitar 40 meter dan memiliki kedalaman 200 meter. Cara debu tersebar di sekitar kawah itu cukup mengungkapkan rahasianya. Kawah itu terbentuk bukan karena penetrasi dari atas, melainkan akibat sebuah letusan yang terjadi dari dalam bumi. Selama ekspedisi pertama ke kawah itu pada Juli lalu, para ilmuwan tidak dapat turun ke dasarnya karena dinding kawah terus-menerus runtuh. Namun, dengan demikian, dekatnya musim dingin, dinding dan dasar kawah membeku, yang memungkinkan anggota ekspedisi mengambil contoh tanah dan es. Kedekatan lokasi kawah dengan ladang gas Bovanenkovskaya memunculkan asumsi bahwa lubang tersebut akibat hasil letusan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Namun, para ilmuwan kini dengan pasti menyimpulkan bahwa kemunculan kawah itu disebabkan oleh faktor alamiah. Para ilmuwan berpendapat bisa saja kawah itu akan terisi air dalam beberapa tahun dan membentuk danau kecil yang cukup banyak seperti yang terdapat di Yamal. Namun, para ilmuwan tidak yakin bagaimana danau-danau tersebut terbentuk. Salah satu teori utama yang sedang diteliti mengenai pembentukan danau-danau tersebut adalah letusan gas alam yang berkumpul di bawah bumi. Vladimir Melnikov, akademisi dan kepala divisi UMaine Siberia dari Akademisi Saint Rusia, mengatakan kepada media bahwa kawah-kawah di Yamal kemungkinan besar terbentuk pada tahun 2012 dan tahun 2013 akibat pemanasan global. Formasi batu beku telah mulai mencair di Yamal. Ketebalan batu-batu ini telah berkurang di beberapa area yang memungkinkan gas serpih keluar melalui celah-celahnya. Udara yang telah terakumulasi di kawah ini tidak mengandung zat atau gas-gas berbahaya yang dapat mencelakakan organisme hidup. Faktanya, danau yang telah terbentuk di lantai kawah mengandung bakteri yang pada gilirannya memungkinkan kehidupan baru untuk muncul di sini. Hasil pengujian tersebut akan tetap dipelajari dan dianalisis. Data awal menunjukkan bahwa pembentukan lubang sebesar ini mungkin merupakan tanda kerusakan permafrost atau lapisan es abadi yang serius. Profesor dan Wakil Direktur Institut Riset Minyak dan Gas dari Akademisi Saint Rusia mengatakan bahwa analog kawah Yamal yang terletak hanya ditemukan di dasar laut-laut Arktik, termasuk Laut Kara. Namun secara praktis belum ada penelitian dan dilakukan atas kawah-kawah tersebut karena mereka tidak terlalu diminati. Permafrost adalah tanah dan batu yang berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dalam periode waktu yang lama, dari 2-3 tahun hingga beberapa ribu tahun. Air tanah hadir di permafrost sebagai es, terkadang kedalamannya melampaui 1 km. Permafrost merupakan cadangan besar gas-gas rumah kaca, khususnya metan, gas yang paling bertanggung jawab dalam memanaskan atmosfer, bukan karbon dioksida sebagaimana anggapan umum. Menurut Institut Kriosfer Bumi yang merupakan bagian dari divisi Siberia Akademisi Saint Rusia, permafrost menutup lebih dari 70% wilayah Rusia dalam berbagai bentuk. Artinya, sekitar 12 juta kilometer persegi wilayah Rusia berupa permafrost. Area ini belum berubah dalam 10 tahun terakhir. Menurut berbagai perkiraan, permafrost menutup 1/4 dari semua daratan kering. Selain menutupi Rusia, permafrost juga hadir di kawasan-kawasan utara Alaska, Kanada, Eropa, Asia, Kepulauan Samudra Arktik Utara, dan Antartika. Permafrost bahkan ada di kawasan pegunungan Afrika. Satu-satunya benua yang tidak memiliki permafrost adalah Australia.